Jadi gini bang, kira-kira kan pasti masyarakat juga bertanya-tanya kan bang. Misalnya nih, kita nggak terdaftar atau masyarakat tidak terdaftar menjadi peserta JKN. Oke. Amit-amit masyarakat kena musibah atau bencana gitu bang. Jadi pas dia mendaftar sebagai peserta JKN, apakah langsung aktif ya bang kepesertaannya? Oke, gini Des. Eh, yang pertama pasti kita nggak ada yang mau ya untuk mendapatkan musibah Iya gitu. bang, Tapi betul. kita nggak tahu juga nih tiba-tiba ada kejadian apa, ternyata kita perlu. Jadi gini, saya bantu jelasin ya. Jadi untuk peserta yang sama sekali belum pernah mendaftar, dalam hal ini peserta mandiri ya, yang pembayarannya itu dilakukan secara sendiri, itu bisa mendaftar melalui aplikasi mobile JKN juga, ya kan? Ada menu di situ namanya pendaftaran baru, itu bisa. Tetapi kalau sudah mendaftar di mobile JKN, itu ada namanya masa tunggu 14 hari untuk administrasinya. Jadi untuk kasus yang Desprian bilang tadi, ketika kita mendaftar tapi bisa langsung aktif nggak bang gitu? Jawabannya nggak, karena dia belum pernah melakukan pendaftaran sebelumnya. Jadi ada masa tunggu registrasi 14 hari. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan ya, karena kita nggak tahu nih kondisi ke depan seperti apa. Jadi baiknya teman-teman, mumpung sekarang masih sehat, masih bisa untuk melakukan registrasi, langsung aja tuh didaftarkan. Kalau memang sama sekali belum pernah mendaftar, selain untuk proteksi, kita juga mematuhi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, dan juga mendapatkan prinsip gotong royong untuk membantu sesama. Gitu kira-kira Des. Benar, benar kan bang Kim? Siap. Karena teman-teman semua menjadi peserta JKN itu memiliki manfaat yang besar, Betul. bukan hanya untuk orang sakit saja teman-teman, Betul. tapi untuk kita yang sehat juga. Kita harus aware terhadap diri kita sendiri, karena kita tidak tahu apa ke depannya, baik itu musibah, kecelakaan atau yang lainnya. Benar kan bang Kim? Betul sekali Des. Betul 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 kalau kata Ipin. Jadi bang, gini bang, pengalaman abang sendiri yang saya tanyakan ya bang, kendala yang selama ini abang hadapi saat penggunaan aplikasi mobil JKN gimana ya bang? Oke, jadi kalau untuk kendala, tapi gini Des, BPJS kan selalu melakukan updating ya. Kalau untuk kendala pasti ada, tapi misalnya nih, kadang yang tadi saya bilang pertama, nomor handphone kadang memang peserta itu ketika menggunakan aplikasi mobile JKN, nomornya udah digunakan. Nah, jadi kalau memang mobile JKN itu sendiri sudah membaca nomor handphone yang sudah digunakan oleh orang lain, yaitu silahkan menggunakan nomor telepon yang baru buat dibeli, dan pastikan pulsanya ada ya gitu, supaya kode OTP-nya nanti muncul. Ya betul. Jadi nah itu jangan kecil hati gitu kan. Teman-teman juga bisa melakukan akses mobile JKN dengan menggunakan nomor anggota keluarga yang sudah terdaftar dalam satu kakak dalam satu segmen kepesertaan. Jadi misal pakai nomor handphone suaminya, ya kan. Tapi kalau bisa sih masing-masing si peserta itu memiliki nomor handphonenya masing-masing, kecuali anak kecil yang belum punya nomor handphone gitu. Jadi kalau ada kendala itu bisa dilakukan juga, misalnya perubahan nomor telepon bisa dilakukan di kita, bisa juga melalui Pandawa gitu Des. Oh gitu ya bang. Berarti teman-teman, kendalanya tadi itu merupakan nomor handphone. Tapi teman-teman, jika mengalami kendala tersebut bisa menggunakan nomor telepon keluarga yang lain ya bang. Betul. Tuh. Tapi tetap kita sarankan untuk punya nomor handphone masing-masing ya. Oh siap bang, Gitu. siap bang. Jadi gini bang, untuk kasus selanjutnya nih bang, kalau misalnya ada lansia nih bang, kita tahu kan lansia kurang gaptek tuh bang, gimana nih bang, cara mereka supaya mereka bisa mengerti terkait mobil JKN ini, bagaimana saran yang dikasih BPJS terhadap lansia ini bang? Oke oke. Jadi lansia ini sebenarnya mereka juga udah pada canggih sih kalau kita lihat ya sekarang ya, udah pada pandai tuh main-main Facebook tuh kalau saya lihat. Orang tua zaman sekarang ya Facebook aja bisa, apalagi ya mobile JKN. Mobile JKN lebih mudah lagi. Tapi misalnya pun seperti itu terjadi, nggak menutup kemungkinan nih, misalnya udah nggak biasa megang gadget ya, nggak biasa megang gadget, nggak perlu berkecil hati Bapak Ibu.
Jadi bisa juga dilakukan pendaftaran, perubahan data itu kita tetap ada pelayanan selain mobile JKN. Nah, kami tuh biasanya ada juga tuh layanan jemput bola yang namanya BPJS keliling. Itu biasa kami ke kantor atau desa-desa datang untuk melakukan updating ataupun perubahan. Jadi biasanya untuk Bapak Ibu yang kontrol rumah sakit memang sudah eranya digitalisasi online ya, digital. Jadi memang kantor ada beberapa yang sudah lanjut usia meminta bantuan dibuatkan mobile JKN bisa aja, nggak ada masalah. Apabila mungkin eh, nggak pandai ya registrasinya ya, itu bisa kita bantu untuk registrasi sampai dengan digunakan. Nggak usah ragu kalau misalnya ada ketemu dengan petugas BPJS Kesehatan, kita pasti siap membantu gitu Des. Jadi untuk Bapak Ibu misalnya nih ketika sudah terdaftar, sudah bisa digunakan, nanti bisa menggunakan aksesnya secara full gitu Des. Nah itu bang, kan lansia nih bang udah dibantu oleh petugas BPJS masuk ke mobil JKN. Oke, mobile JKN siap. Ada lagi nih bang kendalanya nih bang. Banyak kali masalah kita, apa lagi? Iya bang, gini bang. Misalnya kan lansia ini kan bang ingin berobat ke FKTP atau FKRTL. Seperti yang kita tahu bang, sekarang kan udah rujukan online. Gimana ya bang solusi yang diberikan oleh BPJS dan langkah-langkah apa yang kita berikan supaya lansia mengerti mengambil antrian online bang? Oke, jadi ini Des, BPJS itu selalu memberikan solusi ya. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngantri di puskesmas ataupun rumah sakit karena kita sudah bisa mengambil rujukan online di mobile JKN. Gampang sekali caranya. Jadi ketika kita sudah berhasil login, nanti kita tinggal masuk ke menu pendaftaran pelayanan untuk antrian. Oke, nanti di situ bisa kita pilih jenis fasilitas kesehatan. Nanti misalnya tadi Bapak Ibu yang lansia tadi ataupun teman-teman semua yang mau berobat bisa memilih ke fasilitas tingkat pertama ataupun fasilitas rujukan tingkat lanjut atau vaskes rujukan tingkat lanjut ya. Tapi biasanya kan karena kita langsung ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu untuk mendaftar antrian online. Nah, untuk yang FKRTL itu khusus untuk yang sudah mendapatkan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oke, kembali lagi ya. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama, kita pilih pesertanya siapa. Misalnya kita sendiri, kita pilih diri kita, vaskesnya, nanti di situ ada pilihan polinya mau masuk ke poli mana. Misalnya ke poli umum. Nah, pilih tanggal daftar. Misalnya kita mau daftar di esok hari. Nah, setelah itu kita pilih jadwalnya nih. Jadwalnya kita bisa pilih lihat ketersediaan dokternya di situ. Dia available-nya di jam berapa, lalu kita masukkan keluhan kita apa, lalu klik simpan. Nah, setelah itu nanti langsung akan muncul nomor rujukan untuk antrian online-nya. Bukan rujukan, untuk nomor antrian online-nya itu untuk yang di FKTP. Nah, untuk yang di FKRTL atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, itu kita pilih nama kita, lalu nanti akan di situ muncul rujukannya, pada tanggal berapa dirujuk, untuk kapan mau diakses pelayanan kesehatannya. Gitu kira-kira Des. Jadi semua sudah ada di dalam genggaman aplikasi mobile JKN. Itu ya bang, berarti mudah sekali ternyata ya bang ambil antrian online ini bang. Yes, betul sekali. Jadi gini nih bang, kan banyak sih orang awam bang yang tak mengerti tentang FKTP FKTL ini bang. Masyarakat ini bang bisa nggak berobat ke semua FKTP ini bang? Oke, jadi saya bantu jelasin lagi ya. Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, itu nggak semua rumah sakit ataupun klinik ataupun vaskes itu sudah bekerja sama dengan BPJS. Cara mengecek dia sudah bekerja sama, nah lagi nih ada di mobil JKN. Kita tinggal ngecek di info lokasi vaskes yang sudah bekerja sama di BPJS Kesehatan. Nanti di situ kita tinggal cek. Nah, kita tinggal cari lokasinya. Di situ sudah ada nama FKTP, alamat, nomor telepon, sampai juga dengan petanya. Map juga bisa dilihat di situ, jadi kita bisa tahu rute mana yang paling dekat dengan lokasi kita saat ini gitu. Gitu Des. Memang luar biasa sekali lokasi kreditnya bang. Memang luar biasa. Dengan satu gadget semuanya informasi bisa dapat. Betul sekali. Jadi gini nih bang, misalnya
orang atau masyarakat berobat ke rumah sakit dan dia merasa kurang dilayani dengan baik dan masyarakat tersebut ingin melakukan pengaduan. Kira-kira masyarakat tersebut harus gimana ya Bang? Oke, jadi ketika si peserta mengalami kondisi yang kurang menyenangkan ya dalam hal misalnya pelayanan ataupun dan lain sebagainya, jadi peserta itu bisa langsung ada dua nih sebenarnya, bisa melalui mobile JKN lagi. Mobile JKN itu ada menu namanya pengaduan layanan JKN, ya kan? Jadi di situ kita bisa jelaskan kronologi kejadian ketika kita mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan gitu atau tidak sesuai dengan standar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya namanya petugas BPJS 1 atau disebut dengan BPJS Siap Membantu, di mana petugas itu punya nomor handphone yang siap untuk standby ditelepon ketika mengalami kendala-kendala baik itu di FKTP maupun di FKRTL gitu. Jadi di setiap rumah sakit itu ada poster, di klinik atau puskesmas juga ada posternya untuk membantu Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mengalami kendala dalam akses JKN ataupun pelayanan di BPJS Kesehatan Des gitu. Oh gitu ya Bang, berarti tadi ada dua, bisa melalui pengaduan mobile JKN dan yang kedua menelpon BPJS 1 yang nomor kontaknya sudah terdapat di rumah sakit ya. Ya, sama tandanya satu lagi, mereka selalu menggunakan rompi hijau. Rompi hijau ada tulisan BPJS 1, ada juga pinnya di situ tulisannya BPJS 1. Nah, itu teman-teman, semakin asik kan pembicaraan kita ini. Semakin banyak yang kita tahu jadi Des. Jadi teman-teman, kita akan lanjut ke part selanjutnya. Tetap stay on YouTube BPJS KC Pematang Siantar Podcast tiba-tiba PTT.